Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita ingin menyampaikan tugas dari mata kuliah teori perencanaan yang sudah diberikan oleh Bapak Rusman. Adapun topik atau materi yang ingin kita bahas lebih lanjut yaitu tentang policy brief penanggulangan permukiman kumuh di perkotaan. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih itu permukiman kumuh di perkotaan, apa sebabnya, solusinya bagaimana, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama aku Dwi Anggiani dan teman aku. Dan perkenalkan, nama saya Vina Aprilia. Policy Brief rencana kebijakan mengatasi tingginya permukiman kumuh di perkotaan meliputi 8 hal. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, ada pendefinisian masalah. Yang ketiga, tujuan kebijakan. Yang keempat, ada identifikasi solusi alternatif. Yang kelima, ada analisis solusi teridentifikasi. Yang keenam, memilih solusi. Yang ketujuh, implementasi solusi terpilih. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu rencana evaluasi hasil. Slide pertama ada identifikasi masalah. Tingginya permukiman kumuh di wilayah perkotaan, lebih dari 30% penduduk tinggal di kawasan kumuh. Tingginya permukiman kumuh ini merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset, di mana lebih dari 30% penduduk kota besar tinggal di kawasan kumuh yang dianggap tidak layak. Pendefinisian masalah. Pemukiman kumuh adalah kawasan yang memiliki kualitas hidup rendah dengan infrastruktur yang tidak memadai. Variabel penyebabnya yaitu ada 5, tingginya urbanisasi, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan yang cepat dan tidak terkendali. Yang kedua yaitu kemiskinan. Kondisi ekonomi yang buruk mengakibatkan kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. 3. Kurangnya akses pendidikan merupakan keterbatasan kesempatan belajar menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, minimnya lapangan kerja. Kurangnya kesempatan kerja mengakibatkan pengangguran dan kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ketidakadilan sosial, perbedaan perlakuan dan kesempatan antara kelompok sosial. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan. Mengurangi jumlah permukiman kumuh sebesar 50% dalam jangka 5 tahun dengan meningkatkan akses terhadap perumahan layak. Tujuan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh sebanyak 50% dalam kurun waktu 5 tahun. Ini dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan kumuh. Identifikasi solusi alternatif. Yang satu, pembangunan rumah bersubsidi. Menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan kemampuan warga melalui pelatihan pengembangan usaha. Yang ketiga, program pemindahan relokasi. Memindahkan warga ke lokasi yang lebih layak dan aman. Yang keempat, peningkatan infrastruktur dasar. Membangun atau memperbaiki jalan, air bersih, dan listrik. Yang terakhir yaitu pengembangan sistem drainase, meningkatkan kemampuan pengairan untuk mencegah banjir dan genangan. Slide selanjutnya yaitu ada analisis solusi teridentifikasi. Adapun dalam analisis solusi teridentifikasi kali ini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu biaya dan pendanaan. Dalam pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka sumber pendanaan ini dapat berasal dari pemerintah, swasta, ataupun organisasi non-pemerintah. Yang kedua yaitu waktu implementasi. Memerlukan waktu lama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, maka perlu adanya timeline yang jelas. Yang ketiga yaitu ada dampak sosial.
Dampak sosial ini yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan keselamatan atau kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu ada keberlanjutan jangka panjang. Keberlanjutan jangka panjang ini dapat mencakup menggunakan teknologi dan material yang ramah lingkungan untuk lingkungan di area kumuh tersebut. Pembangunan perumahan bersubsidi, yaitu ada 5. 1. Efisien biaya, menghemat biaya konstruksi dan operasional sehingga harga jual lebih terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua yaitu dampak positif terhadap masyarakat. Apa sih itu dampak positif terhadap masyarakat? Yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan yaitu menggunakan teknologi dan material ramah lingkungan serta mempertimbangkan sumber daya di masa depan. Yang keempat yaitu ketersediaan lahan. Memanfaatkan lahan yang tersedia secara efektif dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Dan di sini yang terakhir yaitu dukungan pemerintahan. Mendapatkan dukungan pemerintahan dan bersubsidi. Hal ini dapat mempercepat pelaksanaan proyek. Slide selanjutnya yaitu ada implementasi solusi terpilih. Rencana implementasinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu penetapan lokasi pembangunan. Identifikasikan lahan yang strategis dan memenuhi kriteria. Yang kedua, kerjasama dengan pengembangan. Ini mencakup kolaborasi dengan pengembangan untuk memperoleh dukungan teknis dan juga finansial. Yang ketiga yaitu ada penyediaan anggaran dari pemerintah. Pengajuan proposal ke pemerintah untuk mendapatkan subsidi dan dukungan finansial. Yang keempat ada sosialisasikan kepada masyarakat. Penjelasan tentang manfaat dan tujuan proyek kepada masyarakat. Yang kelima yaitu ada pelaksanaan pembangunan secara bertahap, yaitu memilih dan mengamati mana yang sekiranya perlu dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Slide berikut ini merupakan rencana evaluasi hasilnya. Kalau sebelum, 1 itu persentase penurunan jumlah rumah kumuhnya itu rendah, 2 itu tingkat kepuasan masyarakatnya rendah, yang ketiga itu akses terhadap layanan dasarnya rendah, yang keempat ketersediaan pekerjaan barunya rendah, yang kelima partisipasi masyarakat dalam proyeknya itu rendah. Tapi kalau sesudah itu kebalikannya, jadi yang pertama itu persentase penurunan jumlah rumah kumuhnya tinggi, yang kedua itu tingkat kepuasan masyarakatnya tinggi, yang ketiga itu akses terhadap layanan dasarnya tinggi, yang keempat ketersediaan pekerjaan barunya tinggi, dan yang terakhir yang kelima yaitu partisipasi masyarakat dalam proyek itu tinggi. Slide selanjutnya yaitu ada teori dalam perencanaannya. Yang pertama yaitu teori pembangunan ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin dapat menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh. Seperti adanya proses urbanisasi yang cepat dan tidak terencana, serta ketidakmampuan pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang kedua yaitu ada teori urbanisasi. Urbanisasi yang sangat cepat, terutama di negara berkembang, seringkali tidak diikuti oleh pengelolaan kota yang efektif. Jadi ini memunculkan permukiman kumuh di perkotaan. Yang ketiga yaitu ada teori pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan lahan yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan seringkali menyebabkan alokasi tanah yang tidak tepat, sehingga memperburuk kondisi permukiman kumuh. Selanjutnya yaitu ada teori penyusunan lahan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan pemukiman kumuh sering terjadi di daerah yang memiliki lahan terdegradasi atau tidak layak.
Yang kelima yaitu teori ekonomi politik. Teori ini menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah dan dinamika politik berkontribusi pada pertumbuhan pemukiman kumuh. Yang keenam yaitu teori perubahan sosial. Teori ini berfokus pada perubahan struktur sosial yang mempengaruhi pembentukan pemukiman kumuh. Ketidaksadaran sosial seperti kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kesimpulan dari hasil di atas adalah bahwa untuk mengatasi tingginya permukiman kumuh diperlukan pendekatan yang strategis melalui penyusunan policy brief yang mencakup identifikasi dan pendefinisian masalah, penetapan tujuan kebijakan, serta pengembangan dan analisis solusi alternatif. Pemilihan solusi yang tepat seperti program pembangunan perumahan terjangkau disertai dengan rencana implementasi yang melibatkan masyarakat serta evaluasi yang jelas akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendukung perbaikan kondisi pembangunan kumuh atau permukiman kumuh secara berkelanjutan. Slide terakhir ini adalah contoh gambar permukiman kumuh dan program pemerintah untuk mengatasinya. Dapat dilihat di dalam slide ini bahwa ada contoh gambar permukiman kumuh dan ada juga pemerintah yang turun ke lapangan untuk mengatasi penanggulangan permukiman kumuh serta pemerintah membangunkan rumah bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Slide berikut ini merupakan pertanyaan dari teman-teman. Audi Alivia, menurut kalian, penerapan apa yang paling pas untuk mengatasi banyaknya lingkungan kumuh di bawah jembatan jika kalian sebagai pemerintah? Menurut kami, penerapan yang paling pas jika kami sebagai pemerintah yaitu yang pertama, melakukan pembersihan dan penataan kembali. Yang kedua, penyediaan tempat hunian layak seperti membangun rumah susun atau rumah bersubsidi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, penegakan aturan atau regulasi yaitu penataan kembali lahannya. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga sosial. Dan yang keenam, pembangunan infrastruktur umum seperti sekolah, pusat kesehatan, taman bermain, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Selamat Rianto. Bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi pemetaan program rumah kumuh? Peran masyarakat dalam mengatasi pemetaan program rumah kumuh yaitu yang pertama, masyarakat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pemetaan rumah kumuh. Yang kedua, masyarakat berperan dalam menyosialisasikan pentingnya program pengentasan kumuh ke seluruh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu masyarakat dapat berperan dalam gotong royong untuk membersihkan area kumuh tersebut. Di slide selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Diki Arya Firmansyah yaitu bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam mengatasi masalah ini, serta apa saja indikator kunci yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari kolaborasi tersebut. Jawabannya yaitu dengan cara 1. Melibatkan seluruh pihak, pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Yang kedua, melakukan koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga, sumber daya digunakan. Sejauh mana kolaborasi memanfaatkan sumber daya seperti keuangan, manusia, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, penyelesaian masalah yang tertuju. Jadi, mengukur sejauh mana masalah dapat diatasi. Dan yang terakhir yaitu keadilan dan inklusi. Pertanyaan kedua yaitu dari Tria Rahmawati.
Jika program untuk mengurangi pemukiman kumuh berhenti karena terkendala biaya, apa yang akan kalian lakukan? Jadi di sini kami menjawab, kami akan melakukan 1. Prioritaskan pembangunan bertahap mana yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu mencari sumber dana alternatif seperti kolaborasi dengan lembaga internasional, swasta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penerapan pembiayaan yang fleksibel seperti bantuan bersubsidi untuk warga yang terdampak. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisien penggunaan anggaran, memastikan dan yang digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau penjelasannya dirasa kurang, kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang penanggulangan tingginya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.